Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertamaku. Video pertamaku ini akan bercerita tentang pengalaman saya ditolak oleh 9 beasiswa dan alhamdulillah diterima di beasiswa Global Korean Scholarship untuk percobaan yang kedua kalinya. Sebenarnya pesan yang ingin aku sampaikan dalam video pertama kali ini adalah untuk jangan menyerah, karena kesuksesan itu tidak bisa instan. Mungkin memang ada orang yang mencoba untuk pertama kalinya dan langsung berhasil dan langsung diterima untuk beasiswa, tapi banyak orang lainnya sama seperti saya untuk mencoba berbagai beasiswa, belajar dari kesalahan dan akhirnya diterima, mungkin bahkan di harapan terakhirnya. Oke, oleh karena itu langsung aja ke video tentang pengalaman saya. Nama saya Hilda Faradilati Herlambang, bisa dipanggil Hilda. Saya pertama kali mendaftar beasiswa adalah di tahun 2018. Dan seperti anak-anak mahasiswa pada umumnya, di saat itu saya masih membatasi diri saya sendiri dengan berbagai kemauan saya. Misal saya cuma mau di Inggris dan di Korea Selatan. Saya maunya universitasnya harus at least misalnya top 100 di dunia. Hal-hal yang seperti itu yang membatasi saya pada saat pertama kali saya mendaftar beasiswa, atau bisa dibilang ego saya. Nah, saat itu di tahun 2018 saya mendaftar LPDP. Nah, saat mendaftar LPDP saya lolos di seleksi berkas, namun untuk seleksi berbasis komputernya saya tidak diterima karena nilainya kurang, karena memang saat itu tidak ada persiapan untuk seleksi CAT-nya. Namun setelah ditolak LPDP, karena ini adalah starting point saya, jadi saya masih bersemangat untuk mencari beasiswa lainnya. Lalu di awal tahun 2019, saya mendaftar Erasmus, beasiswa Erasmus. Nah, beasiswa Erasmus ini sedikit berbeda dengan beasiswa lainnya, karena dia harus mendaftar di universitasnya dahulu, lalu setelah diterima akan diteruskan ke aplikasi beasiswa. Nah, karena ini adalah beasiswa Erasmus, untuk aplikasi universitasnya itu gratis. Nah, setelah itu saat menunggu pengumuman sekitar Februari, saya mendaftar beasiswa Global Korean Scholarship, itu jalur University Track. Kenapa saya pilih University Track? Karena saya melihat saat itu kuotanya jauh lebih banyak kuotanya dibandingkan jalur kedutaan. Lalu setelah itu saya juga mendaftarkan Australian Award Scholarship. Mungkin ini di bulan April, sekitar bulan Maret. Sekitar Maret saya mendaftarkan Australian Award Scholarship. Nah, lalu karena saya egonya sangat tinggi dan saya merasa bahwa saya bisa, jadi sudah sangat menunggu-nunggu adanya pengumuman. Nah, itu saya ingat banget di tanggal 3 dan 4 April. Dan tanggal 3 adalah Erasmus, pengumuman Erasmus, beasiswa Erasmus, dan tanggal 4 adalah pengumuman GKS. Dan ternyata setelah saya sangat menunggu-nunggu dan saya berharap bahwa itu pasti diterima, dan ternyata di tanggal 3 dan 4 saya ditolak baik beasiswa Erasmus maupun beasiswa GKS. Dan di tanggal 30 April itu juga Australian Award Scholarship-nya menolak saya. Untuk pertama kalinya saya mendapatkan reality check bahwa ternyata banyak orang di luar sana yang jauh lebih kompeten daripada saya dan jauh mempersiapkan beasiswa ini lebih lama, dan mereka lah orang-orang yang akan diterima oleh beasiswa. Setelah mendapatkan pemberitahuan bahwa ditolak oleh semua beasiswa yang saya daftarkan di tahun 2019, saya sangat down dan tidak tahu mau berbuat apa. Untuk kerjaan pun jadi tidak fokus. Akhirnya karena tidak mau sedih lebih lama, saya mengalihkan perhatian saya membuka online shop, tapi itu hanya bertahan sekitar mungkin 1 bulan karena cuma mau distraksi dari pikiran. Jadi di akhir tahun 2019 itu sekitar bulan November saya mendaftar beasiswa Chevening, karena memang di tahun sebelumnya saya belum mendaftar beasiswa Chevening. Nah, itu pengumuman beasiswa Chevening ada di tahun 2020 yang pastinya juga tidak diterima. Nah, di akhir tahun 2019 saya menanyakan kembali kepada diri saya sendiri, sebenarnya apa yang ingin dicapai di tahun 2020. Dan jujur saja, untuk S2 di luar negeri dengan beasiswa itu adalah salah satu goal terbesar yang ada di hidup saya. Dan waktunya, dan saya rasa
tahun 2020 ini adalah tahun terakhir saya untuk mencoba beasiswa karena ya satu dan lain alasan. Jadi harus di tahun 2020 bagaimana caranya saya harus mendapatkan beasiswa. Dan saat itu juga belajar dari tahun sebelumnya bahwa scholarship atau beasiswa itu sama seperti jodoh, dan kita tuh nggak tahu sebenarnya kita tuh jodohnya sama yang mana. Jadi ketika kalian ditolak sama beasiswa itu bukan berarti kalian tidak bagus, tapi sebenarnya memang belum jodoh aja. Kalian belum menemukan beasiswa yang match untuk kalian. Nah, di situ saya menurunkan semua atau menghapus semua limitasi-limitasi saya yang ada di tahun 2019. Jadi saya pada diri saya sendiri, saya berjanji bahwa jika tahu ada beasiswa yang sedang buka, maka itu harus didaftar. Jadi apapun yang terjadi atau harus diusahakan untuk mendaftar ya. Jadi tidak peduli dari negara mana atau universitasnya apa, tapi saya kayak harus mendaftar karena saat itu saya rasa mendaftar tuh hal yang paling penting, karena ketika kita mendaftar sesuatu, kesempatan untuk kita diterima adalah 50%, kesempatan kita tidak diterima itu juga 50%. Tapi sedangkan kalau misalnya kita nggak daftar sama sekali, itu berarti, well, ya kesempatan keterima like 0%. Saya juga tidak menampik adanya kemungkinan bahwa saya akan mendaftarkan beasiswa yang sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, saya menanyakan kepada diri saya sendiri lagi, sebenarnya apa sih yang membuat Hilda berbeda pada aplikasi tahun 2019 dan Hilda di aplikasi tahun 2020. Nah, saat itu yang bisa saya pikirkan adalah mencoba mengimprove diri saya di bidang bahasa, yaitu bahasa Korea. Jadi saya di tahun 2019, mungkin sekitar bulan April, saya terus untuk les bahasa Korea, dan yang saat itu waktu November saya mendapatkan topik 4 yang menurut saya akan sangat membantu saya di pendaftaran beasiswa Global Korean Scholarship. Nah, selain untuk mendapatkan nilai plus di pendaftaran beasiswa GKS, saya rasa dengan mempunyai kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris itu juga bisa menjadi nilai plus bagi saya di beasiswa apapun, misalnya beasiswa LPDP atau beasiswa chevening dan segala macamnya, karena itu menunjukkan bahwa kita bahwa saya belajar atau mengimprove diri saya sendiri. Skill lain atau skill tambahan yang berbeda dengan anak lainnya atau yang berbeda dengan Hilda tahun sebelumnya. Di tahun 2020, saya mencoba semua beasiswa yang saya tahu tanpa membatasi satupun. Jadi kalau misalnya bisa diusahakan, pasti akan saya usahakan. Jadi di awal tahun, mulai dari saya mencoba kembali di beasiswa Erasmus, lalu itu di sekitar tanggal 8 Januari. Lalu di tanggal 15 Januari itu ada beasiswa stipendium. Stipendium itu di Hungari, untuk Hungari. Jujur aja di stipendium ini agak sangat challenging karena mereka membutuhkan medical check up, dan medical check up ini jauh lebih susah atau jauh lebih mahal dibandingkan medical check up beasiswa lainnya. Beasiswa lainnya itu seperti LPDP, dia ada perlu tes TB sama narkoba dan kesehatan. Nah, tapi di sini agak lebih banyak lagi. Jadi ada tes hepatitis A, B, C. Nah, dan ada beberapa medical check up lainnya, dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tapi karena saya sudah berjanji di awal bahwa jika bisa diusahakan, maka akan saya usahakan. Ya, maka dari itu aku juga coba intinya stipendium di Hungari. Lalu di akhir bulan tanggal 30 Januari, sekitar 30 Januari, saya mendaftar beasiswa POSCO. Itu salah satu beasiswa ke Korea juga, tapi sponsori oleh perusahaan ya POSCO itu tadi. Dan di sekitar Februari juga banyak beasiswa yang dibuka, jadi jangan lupa di awal tahun itu banyak sekali deadline beasiswa, jadi please prepare before. Di Februari, sekitar ya di 15 Februari itu ada beasiswa Fulbright. Nah, Fulbright itu juga challenging. Pertama, kita harus submit hard copy. Lalu yang harus disubmit itu jauh lebih banyak, tidak hanya seperti study plan atau self introduction dan recommendation letter seperti beasiswa lainnya, tapi itu juga ada contoh dari publish paper kalian, tulisan kalian. Lalu juga ada referensi. Jadi referensi apa aja yang pernah kita tulis. Intinya di beasiswa Fulbright itu sendiri ada beberapa persyaratan yang berbeda dengan beasiswa lainnya, dan itu harus benar-benar kita prepare terlebih dahulu. Nah, setelah beasiswa Fulbright itu saya mendaftar beasiswa Turki, Bursary Scholarship. Nah, itu sekitar bulan Februari, sekitar tanggal 15 Februari.
Setelah itu saya mendaftar New Zealand Scholarship, itu ada di bulan, ya di akhir sekitar tanggal 28 Februari. Nah setelah itu, setelah saya daftar New Zealand, saya daftar di Global Korean Scholarship yang jalur kedutaan. Tahun ini saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, yang pasti karena tahun lalu udah ditolak di University Track, saya mencoba di jalur kedutaan. Dan di sela-sela itu pun saya, yang pasti waktu Februari, saya ditolak beasiswa POSCO yang Korea. Nah itu ada cerita menarik di beasiswa POSCO itu sendiri. Jadi saya mendorong salah satu teman saya untuk mendaftar beasiswa POSCO, yang sebelumnya dia nggak mau daftar, jadi akhirnya daftar dan ternyata dia yang diterima dan bukan saya. Ya, itu membuat saya sedikit down, tapi saya juga bahagia untuk dia. Selain ada pengumuman beasiswa POSCO, di situ juga ada pengumuman beasiswa Erasmus saat itu, mungkin di bulan April. Jadi memang di bulan April ini banyak beasiswa yang pengumuman Erasmus, ternyata juga saya tidak diterima. Lalu ada New Zealand juga tidak diterima. Dan saat itu sekitar 18 April itu adalah pertama kali first round untuk Global Korean Scholarship. Dan setelah sekian email yang depannya tulisannya "We regret to inform you", jadi dari depannya saja, dari waktu pemberitahuan email, saya sebenarnya udah tahu ini sebenarnya masuk atau enggak. Jadi karena saya sampai sudah merasa udah mati rasa gitu tulisan dengan "We regret to inform you". Dan untuk pertama kali saya melihat tulisan "Congratulations", kayak itu sangat wah ini beneran kayak gitu. Tapi karena ini masih ronde pertama, jadi saya sangat amat was-was. Maka dari itu terus berdoa akhirnya, dan alhamdulillah saya pass di second round. Nah setelah itu juga di third round, dan saya bisa menjadi penerima Global Korean Scholarship untuk graduate di tahun 2020 ini. Jadi sebenarnya yang bisa saya tarik kesimpulan dari pengalaman beasiswa saya ini adalah, yang pertama adalah jangan membatasi diri kalian. Jadi sebenarnya yang membatasi diri kita sendiri, yang membuat kita susah untuk sukses adalah diri kita sendiri, karena yang membuat segala macam batasan yang ada. Jadi please erase that barrier. Jadi beasiswa itu banyak, jadi bukan karena kalian ditolak tuh bukan karena kalian gak bisa, tapi memang masih belum jodoh. Dan mungkin di tahun sebelumnya kalian tidak diterima, karena di tahun ini kalian sudah belajar dari kesalahan dari tahun-tahun sebelumnya dan dari beasiswa lainnya, maka bisa diterima di tahun ini. Dan yang kedua adalah please try. Jadi kalau misalnya dari saya, beasiswa itu banyak rondenya, jadi ada seleksi berkas, seleksi wawancara, dan hal itu semua butuh pengalaman. Jadi mungkin di satu beasiswa kalian cuma sampai berkas saja, di lain beasiswa sampai wawancara. It's okay, karena di situ adalah pengalaman yang bisa kita belajar dari sana. Terus ketiga adalah ingat kayak Allah plan better than us. Jadi saya sejujurnya sangat ingin untuk S2 di Inggris, tapi ternyata Allah berkata lain. Ya, here I am. Saya sedang di karantina di Korea Selatan karena baru sampai. Kadang keinginan kita itu bukan yang kita butuhkan, kembali lagi gitu. Dan di sini pun, di Korea Selatan pun, saya bisa mengambil MBA, Master of Business Administration, yang tidak akan bisa saya ambil jika di negara lainnya, misalnya ya say just Inggris atau Australia atau di USA, karena mereka untuk MBA dia butuh GMAT, dan karena saya dari anak HI yang sangat sosial, jadi untuk untuk mencari GMAT lagi itu adalah sesuatu hal yang sangat susah. Fortunately di Korea Selatan itu untuk MBA tidak memerlukan GMAT score kayak gitu. Pelajaran yang keempat adalah success takes time. Jadi nggak ada sukses yang instan. Jadi selalu keep trying, coba lagi, dan jangan menyerah. Intinya cuma itu sih sebenarnya, jangan menyerah. Mungkin ini terlihat klise dan kayak everybody say that, tapi but that's true. Itu yang paling penting gitu. Jadi jangan menyerah, keep trying untuk mencapai goals, dan jangan lupa evaluasi. Ya, jadi selain jangan menyerah, nah saat dalam prosesnya kalian harus belajar apa sih yang perlu diimprove, apa yang perlu diimprove, dan eventually kalian bakalan akan sampai ke tujuan kalian. Jadi itu saja sharing pengalaman kali ini, dan pasti nantinya bakal ada sharing pengalaman lainnya.
jangan lupa subscribe dan like. Jadi saya mohon maaf kalau karena ini video pertama saya pasti banyak kekurangan, ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.